anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Harapan saya di masa pandemi ini kita semua tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Anak-anakku semua, di pagi hari ini untuk materi MPLS saya akan mengemukakan materi tentang motivasi dan daya juang. Baik, untuk mengawali semua kita kenalan dulu, karena tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Isti Walujanti. Kalian bisa memanggil saya Bu Isti. Saya guru BK dan saya nantinya akan menjadi guru BK kalian di kelas 10. Anak-anakku semua, siapa sih saya? Siapa sih aku? Diriku itu siapa? Saya Bu Isti. Saya adalah seorang pendengar yang baik. Saya orangnya periang. Saya senang membuat suasana di sekitar saya happy. Saya senang bergaul. Saya lebih baik memberi daripada saya meminta. Apalagi ya, kayaknya masih banyak loh. Jadi itulah sekilas tentang kelebihan saya. Tapi tentunya saya juga punya kekurangan. Kekurangan saya apa? Kayaknya saya, Bu Isti ini kurang sensitif deh. Bu Isti juga suka ceplas-ceplos yang kadang-kadang mungkin ketika ceplas-ceplos itu ada yang nggak berkenan. Saya juga punya daya juang yang kurang maksimal. Suka menunda pekerjaan, tapi ketika pekerjaan itu harus selesai, maka saya panik. Saya harus kerja ekstra. Kemudian saya juga kadang overconfident, sok kepedean katanya. Itulah sekelas tentang kekurangan saya. Memang masing-masing pribadi itu diberikan kelebihan dan kekurangan. Nah, itu kan tentang saya. Kamu, siapa kamu? Siapa dirimu? Kalian semua ini siapa? Kalian siswa kelas 10 SMK Jateng di Purbalingga, itu siapa? Kalian harus memahami diri kalian sendiri. Apa kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Kalian harus mampu untuk mencermati. Kemudian fokus, kemudian pikirkan, dan sebutkan. Seperti Bu Isti tadi. Jadi mulai sekarang kalian sudah menjadi remaja di awal, remaja tengah yang sudah melewati masa-masa remaja awal, perpindahan dari SMP ke jenjang yang lebih tinggi. Itu artinya pemikiran kalian harus lebih dewasa. Salah satu di antaranya, kalau kalian ingin sukses, ya berarti harus mengenali pribadi kalian. Kalian harus memahami diri pribadi. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan bisa menyebutkan semua itu. Baik, itu tentang bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah memahami diri kita sendiri, maka kita akan bisa melangkah ke tahap yang berikutnya. Apa tahap berikutnya itu? Kalian harus punya cita-cita dan harapan. Apa sih harapan saya? Apa sih cita-cita saya? Nah, sekarang ini Bu Isti adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Guru BK. Ingat, guru BK itu bukan guru yang membuat anak didiknya terlihat salah. Oh, bukan. Saya guru bimbingan dan konseling. Tapi dulu sekali, dulu kira-kira
cita-cita lain. Apa itu? Saya dulu pernah ingin jadi polwan. Ini rahasia antara kita ya. Kenapa saya ingin jadi polwan? Ya nggak tahu, pada waktu itu tiba-tiba saya ingin saja. Jadi ketika SMP ternyata saya udah punya cita-cita ingin jadi polwan. SMP. Kemudian ketika saya SMA, ternyata cita-cita itu bertahan. Saya ingin tetap jadi polwan. Tapi setelah saya kuliah, cita-cita saya berubah. Dan akhirnya sekarang saya jadi guru BK. Nah, tentunya untuk tentang cita-cita itu butuh proses, butuh waktu, tidak bisa instan. Sekarang Isti mau tanya, apa cita-cita kalian? Apa tujuan yang akan dicapai oleh kalian? Apa harapan kalian? Tentunya kalian harus sudah bisa menyebutkan apa yang jadi keinginan mulai sekarang. Tidak bisa kalian menunda. Saya bingung bu, saya nggak tahu cita-cita saya apa. Saya tak bisa menyebutkan bahwa saya punya keinginan. Ini pandemi bu. Jangan menyalahkan pandemi. Justru di era pandemi ini, sebuah keluhan itu jadi dorongan kita untuk berprestasi. Justru ketika kita pandemi, selain kita harus jaga protokol kesehatan, maka kalian harus punya dorongan untuk bisa mewujudkan harapan kalian, cita-cita kalian yang maksimal, yang berprestasi, yang diakui oleh orang lain. Kalau kita punya cita-cita A dan kita gagal meraih cita-cita itu, gak usah mengeluh, itu dinamika hidup. Gagal itu dinamika hidup. Kalau kita ingin sukses, maka kita pasti akan mendapatkan banyak rintangan. Gak mungkin kesuksesan itu didapat dengan begitu mudah. Untuk itu, kalau kalian sudah berproses, maka kalian akan siap untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, bagaimana cara mewujudkan cita-cita kalian? Bagaimana kalian bisa mewujudkan prestasi yang kalian harapkan? Karena tadi Bu Isti kan bilang tidak bisa instan. Baik, langkah awal adalah kalian harus punya rencana. Apa rencana kalian untuk bisa meraih cita-cita, untuk bisa mewujudkan cita-cita, untuk bisa berprestasi seperti orang yang lain? Kalau sudah punya rencana, maka kalian laksanakan. Ketika melaksanakan rencana itu, pasti banyak juga dinamikanya. Pasti ada kelok-keloknya. Tidak akan lurus mulus. Tapi di situ kalian akan diuji. Apakah kalian tangguh? Apakah kalian kuat? Apakah kalian siap menghadapi tantangan? Kalau sudah melaksanakan rencana, maka tidak bisa kita meninggalkan evaluasi. Kita nilai sejauh mana rencana kita yang sudah dilaksanakan itu berhasil. Oh ternyata tidak maksimal. Oh ternyata kurang ini itu. Gak apa-apa. Kita catat, kita evaluasi hasil perencanaan itu. Kemudian kita lanjutkan dengan tindak lanjut. Oh ini gagal, maka setelah kegagalan ini saya harus bagaimana? Oh ini berhasil. Kalau sudah berhasil, harus saya apakan? Itu semua adalah usaha kalian agar kalian bisa mendapatkan cita-cita sesuai harapan kalian, agar kalian bisa berprestasi sesuai harapan kalian. Kalian harus berjuang keras untuk mewujudkannya. Baik. Nah, terkait dengan cita-cita ini anak-anakku semua, mau jadi apa kalian nanti, itu terserah kalian. Kalian mau jadi pemimpin, oh bagus. Kalian
kalian mau jadi bos, kalian atau apa ya, mau jadi ABRI, silahkan. Silahkan, itu semua pilihan. Kalian yang menentukan. Karena hidup kalian itu ya kalian sendiri yang mengatur. Ada orang tua, ada guru, ada teman, tapi mereka supporter. Yang mengeksekusi tetap saja kalian. Jadi mau jadi apapun kalian, itu adalah usaha kalian sendiri. Kemudian yang perlu saya ingatkan bahwa terkait dengan cita-cita ini, tadi sudah saya bilang, kalian jangan pernah bilang, saya belum tahu Bu, saya belum tahu cita-cita saya apa. Oke, kalau kalian belum tahu apa cita-cita kalian, maka setelah selesai Bu Isti bicara di sini, maka kalian harus segera memikirkan bahwa saya harus punya cita-cita, saya harus punya tujuan, saya harus berprestasi. Untuk mewujudkannya, saya harus punya daya juang yang tinggi. Nah, karena apa? Sekecil apapun bentuk cita-cita itu adalah kalian. Kalian nanti akan menjadi kebanggaan untuk keluarga. Kalian akan menjadi kebanggaan sekolah. Kalian akan menjadi kebanggaan lingkungan sekitarnya. Ingat ya, kalian adalah harapan. Kalian adalah harapan bangsa. Wajah kalian, senyum kalian adalah wujud dari bagaimana nanti anak muda Indonesia itu akan menjadi pemimpin dunia. Jadi kami nanti akan bergantung pada kalian semua. Untuk itu, selamat datang di SMK Jateng di Purbalingga. Saya ucapkan selamat datang untuk kalian semua. Kalian adalah anak-anak pilihan yang sudah bisa masuk ke jurusan pemesinan dan jurusan pengawasan. Kalian terpilih dari banyak kandidat siswa yang sedemikian banyak. Kenapa kalian yang terpilih? Karena kalian pandai, kalian cerdas. Karena kalian sebenarnya sudah berprestasi yang sudah kalian rintis sejak masa sekolah sebelum masuk ke sekolah ini. Karena kalian mantap dengan pilihan kalian. Saya mantap pilih pemesinan, saya mantap pilih pengawasan. Karena kalian sanggup mewujudkan mimpi kecil kalian ketika kalian masih SD, SMP. Tapi mimpi kecil itu boom, akan meledak dan akhirnya akan menjadi besar karena kalian perjuangkan. Jadi anak-anakku semua di SMK Negeri Jateng di Purbalingga ini adalah sekolah boarding. Jadi kalian nanti akan belajar hidup mandiri, kemudian akan ditempa soft skill-nya, hard skill-nya, life skill-nya. Kemudian kalian juga tidak boleh pantang menyerah. Kalian harus selalu memupuk daya juang kalian sampai ke tingkat maksimal. Kalian harus sanggup melakukan perubahan yang positif. Kalian harus menjaga etika, harus menjaga sopan santun, sehingga kalian akan diterima oleh lingkungan sekitar. Dan di sini kalian akan menjalin kekeluargaan dari tingkat yang kecil sampai nantinya akan menjadi kekeluargaan yang lebih besar lagi. Ketika kalian lulus, kalian akan tetap menjalin kekeluargaan, silaturahmi dengan teman-teman kalian. Baik, anak-anak sekalian, pesan saya, jangan pernah ragu. Fokuskan pada tujuan. Kemudian ketika kalian berjuang, kalian harus tahu bahwa perjuangan itu tidak akan sia-sia. Sekecil apapun hasilnya, itu
Kemudian saya ingin kalian juga tetapkan 1 tahun ke depan saya akan berbuat apa, saya akan mewujudkan apa. 2 tahun ke depan mimpi saya apa, 3 tahun ke depan ketika saya lulus saya mau apa. Saya mau bekerja, saya mau sekolah lanjut, atau saya mau berwira swasta. Semua adalah pilihan kalian. Dan semua itu pasti bisa kalian wujudkan, pasti bisa kalian laksanakan. Kami akan bangga melihat semua mimpi kecil kalian akan terwujud dan perjuangan kalian tidak akan sia-sia. Baiklah, anak-anakku semua, dari Bu Isti ini saja dulu. Kita akan melanjutkan sharing-sharing kita di lain kesempatan, di lain waktu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Terima kasih.